Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Riyad Bariskullah. Saya berkuliah di Telkom University jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2021 dengan NIM 15012100094. Hari ini saya akan mempresentasikan finansial teknologi, topik 2. Langsung aja kita ke materinya. Teknologi keuangan digital atau finansial teknologi. Globalisasi menjadi suatu perkembangan yang tidak dapat kita pungkiri maupun hindari. Perkembangan dan revolusi yang semakin pesat di era globalisasi melahirkan banyak teknologi-teknologi yang bahkan tidak terpikir sebelumnya. Dari waktu ke waktu, teknologi menjadi hal yang paling banyak dan paling gigih dikembangkan karena potensinya mempermudahkan kehidupan manusia. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fintech yang dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu pemindahan dana dan pembayaran. Dalam kegiatan ini berhubungan erat dengan dompet digital atau mobile payment dan mata uang digital. Yang kedua, peningkatan modal dan dana pinjaman. Yang ketiga, manajemen risiko. Kegiatan yang dilakukan oleh fintech yaitu mengawasi dan menganalisis risiko-risiko yang dapat mengancam jalannya fintech. Yang keempat, dukungan pasar. Fintech menawarkan investasi secara langsung. Lalu, semakin pesatnya perkembangan fintech di Indonesia tentu aja didorong dengan adanya manfaat-manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Kita lanjut, manfaat layanan fintech. Manfaat layanan fintech yang pertama, memudahkan dalam memberi pelayanan kepada nasabah. Yang kedua, arus informasi yang mudah. Yang ketiga, jaminan pengamanan data. Yang keempat, hemat waktu. Dan yang kelima, persetujuan transaksi dalam 24 jam. Lalu ada yang keenam, servis keuangan yang efisien. Tidak hanya manfaat, tapi ada juga kendala proses dari fintech ini. Yang pertama itu kebutuhan akan internet. Yang kedua, informasi fintech yang belum merata. Yang ketiga, marak penipuan. Dan yang keempat, kebutuhan biaya yang besar. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya fintech, muncul inovasi ke berbagai aplikasi di Indonesia. Di bidang khususnya keuangan, dijadikan sebagai alat untuk transaksi pembayaran. Sebagai suatu alat untuk menyimpan uang dan alat untuk meminjamkan uang. Proliferasi di fintech Indonesia adalah tempat orang beralih dari sistem keuangan tradisional ke fintech. Perubahan masyarakat didasarkan pada kemudahan dan kecepatan fintech untuk mengakses kepentingan terkait sistem keuangan. Lanjut, di sini ada faktor perkembangan fintech. Yang pertama, memfasilitasi fintech. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, generasi milenial. Dan yang keempat, bisnis fintech yang fleksibel. Lanjut, alasan mengapa fintech bertumbuh pesat di Indonesia. Yang pertama, menjangkau beragam kalangan fintech. Terbukti mampu menjangkau kelompok masyarakat, mulai dari kalangan atas yang tidak memiliki akses hingga kredit, hingga terus ke pengusaha mikro, lalu ke UMKM yang mulai digeluti oleh para pengusaha muda. Yang kedua, praktis dan cepat. Jika di bank tradisional, kita harus membawa dokumen ke cabang bank untuk mencatat tabungan, mengajukan kredit atau transaksi lainnya. Menggunakan fintech dapat lebih hemat banyak karena proses registrasinya tidak lama dan cukup menggunakan smartphone saja. Lalu yang ketiga, keamanan fintech yang terdaftar di OJK terjamin. Fintech memiliki mode keamanan tambahan berupa statistik biometrik, lalu tokenisasi dan ekskripsi, sehingga statistik pelanggan tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita lanjut. Lalu di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Langsung kita bahas ke dampak positif adanya fintech di Indonesia. Yang pertama, kemudahan layanan keuangan fintech. Tentu saja proses memudahkan transaksi keuangan masyarakat. Yang kedua, melengkapi rantai transaksi keuangan. Keberadaan fintech dalam perekonomian Indonesia juga memiliki dampak yang luar biasa sebagai pelengkap. Tidak hanya positif, ada juga dampak negatif dari adanya fintech di Indonesia. Yang pertama, penyalahgunaan dana klien. Yang kedua, penipuan dengan berkedok investasi. Yang ketiga, kasus penipuan dalam pinjaman.
Yang keempat, mengancam sektor perbankan untuk ditutup. Yang kelima, kecanduan internet akibat penggunaan yang sangat bergantung pada internet. Lalu yang keenam, menumpuknya aplikasi fintech di ponsel mereka yang akan membuat mereka kecanduan fintech. Masih nyata. Lanjut, inilah beberapa jenis fintech. Ada crowdfunding, microfinancing, P2P, leading service, lalu market compression, lalu digital payment system, investment, dan market aggregator. Lanjut ke konsep fintech. Jadi, fintech atau financial technology merupakan suatu perusahaan yang melakukan penggabungan servis jasa keuangan dengan didukung oleh teknologi. National Digital Research Center yang biasa orang-orang dengar, atau biasanya disingkat menjadi NDRC. Memberi pernyataan mengenai fintech, yaitu fintech adalah sebutan untuk mendeskripsikan suatu inovasi dalam bidang teknologi dan digital oleh financial service. Kemudian, fintech membawa dampak yang cukup besar dalam cara dan gaya hidup masyarakat, khususnya pada bidang ekonomi. Kita lanjut. Bentuk perusahaan fintech di Indonesia. Ada beberapa macam. Digital payment system, crowdfunding, peer-to-peer lending, agregator pasar, keuangan mikro. Kita lanjut. Manfaat layanan fintech. Ada beberapa manfaat dari layanan fintech. Yang pertama, menyediakan layanan keuangan yang nyaman. Lalu yang kedua, membantu pebisnis mengumpulkan modal. Dan yang ketiga, dukungan inklusi keuangan. Dan juga ada yang keempat, tawarkan opsi pinjaman berbunga rendah. Jadi mereka ngasih bunga yang rendah supaya orang-orang minat gitu loh. Kita lanjut materi selanjutnya, tapi masih di topik 2, yaitu digital ekonomi. Digital ekonomi atau ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan dari internet dan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut juga artificial intelligence atau AI. Banyak lah ya di film-film suka disebut AI. Dari yang berawalan manual menjadi serta otomatis dan instan. Ekonomi digital ini membuat suatu perubahan pada kegiatan ekonomi yang dijalani oleh setiap bisnis. Manfaat tersebut juga dirasakan oleh konsumen. Oke, kita lanjut. Karakteristik ekonomi digital. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, lalu serba digital atau digitalization. Yang ketiga, serba virtual, disebutnya itu virtualization. Yang keempat, menjadi molekul kecil, yaitu molecularization. Yang kelima, terintegrasi, integration atau internet working. Lalu yang keenam, tanpa perantara atau disintermediation. Yang ketujuh, menyatu atau convergence. Yang kedelapan, penuh inovasi, biasa disebut innovation. Yang kesembilan, produsen sekaligus konsumen, prosumption disebutnya. Yang kesepuluh, serba seketika, immediacy. Lalu yang ke-11, mendunia atau globalization. Yang ke-12, perpecahan, discordance disebutnya. Ada pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti adanya informasi yang lebih memadai dan luas. Juga dapat menghemat waktu, menekan biaya ataupun pengeluaran, menurunkan resiko, seperti itu. Lalu kita lanjut. Berikut bidang yang berkembang di Indonesia dari digital ekonomi. Bidang yang pertama itu bidang transportasi. Ada juga di bidang kesehatan, di bidang perbankan, dan di bidang bisnis. Kita lanjut langsung di materi yang berikutnya, yaitu economic growth. Economic growth digunakan sebagai acuan analisis penetapan kesuksesan pembangunan dengan perbandingan secara makro yang tercermin oleh kenaikan pendapatan nasional yang berasal dari produk domestik regional bruto dalam kurung waktu tertentu di suatu wilayah. Kita lanjut. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets, terdapat 6 ciri-ciri economic growth dalam teori modern. Yang pertama, adanya kecepatan laju pertumbuhan populasi dan produk per kapita di sebuah negara, lalu berkembangnya tingkat produktivitas masyarakat, lalu tingkat struktural mengalami pertumbuhan pesat. Ada juga peningkatan urbanisasi yang tinggi
lalu terjadi ekspansi terhadap negara maju. Yang berikutnya adanya arus manusia, arus barang, dan modal produksi yang datang dari berbagai negara. Itulah ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi economic growth. Pertumbuhan economic growth sering dikaitkan dengan kemampuan suatu negara untuk memenuhi konsumsi masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Ada yang pertama itu populasi. Dengan adanya kenaikan populasi suatu negara akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomiannya. Lalu yang kedua, persediaan stok barang sebagai modal produksi untuk menghasilkan sesuatu yang akan diperdagangkan. Yang ketiga, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Lalu yang keempat, kemajuan teknologi dalam produksi akan berdampak pada semakin majunya ekonomi sebuah negara. Oke, kita lanjut. Lanjut ke faktor yang berpengaruh peningkatan pertumbuhan. Lalu kita lanjut ke faktor yang berpengaruh peningkatan pertumbuhan. Yang pertama itu ada tingkat angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat pertumbuhan populasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu ada teori pertumbuhan Harrod-Domar. Dan yang keempat, teori Sumter dan teori historis. Kita lanjut. Oke, ternyata sudah selesai. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.